Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sehat ya, bisa dapat mendengarkan video saya ini. Nah, pada kuliah pertama kita di kuliah teknik tegangan tinggi, pertama kali saya akan memaparkan tentang dasar pemahaman tegangan tinggi ya. Mengapa ini perlu? Sebelum masuk topik inti, saya perlu jelaskan dulu apa-apa itu yang dimaksud dengan tegangan tinggi. Oke ya, kita mulai saja ya. Nah, ini pasti ada pertanyaan sebelum kita memulai kuliah ini. Tentunya ada 4 pertanyaan yang mungkin ya. Pertama, apa maksudnya tegangan tinggi itu? Ya. Kemudian, berapa besarnya tegangan tinggi itu? Kemudian di mana tegangan tinggi itu berada? Dan apa yang akan dibahas terkait tegangan tinggi? Pasti itu sekelumit pertanyaan yang muncul ya sebelum kita memasuki kuliah tegangan tinggi. Oke, baiklah. Kita akan lanjut slide berikutnya. Nah, pengertian tegangan tinggi ya. Dalam pemahaman operasional ya. Jadi dalam pemahaman operasional nanti di lapangan, suatu tegangan listrik itu dikategorikan sebagai tegangan tinggi apabila keberadaannya dapat menimbulkan gejala medan tinggi, sehingga penyaluran dan operasinya membutuhkan penanganan yang khusus ya. Nah, itulah pemahaman tentang tegangan tinggi. Pengertiannya yaitu tegangan yang dikategorikan sebagai tegangan tinggi yaitu apabila keberadaannya sudah menimbulkan gejala medan tinggi ya. Akibat adanya gejala medan tinggi, maka penyaluran dan operasinya membutuhkan penanganan yang khusus. Nah, jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini, belum lagi tergolong tegangan tinggi. Ya, jadi kita bukan bicara masalah berapa angkanya, tapi bicara masalah efek yang ditimbulkannya. Jadi tegangan tinggi itu adalah didasarkan pada efek yang ditimbulkannya. Oke ya, bisa dipahami bersama ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena tadi kita menyinggung gejala medan tinggi, inilah intinya yang dikatakan tegangan tinggi, adanya gejala medan tinggi. Apa itu gejala medan tinggi? Nah, dalam bahasa yang simpel, itu dapat diartikan sebagai suatu gejala atau fenomena yang diakibatkan oleh adanya interaksi muatan-muatan listrik dalam medium antar konduktor. Ya, dalam medium antar konduktor. Anda bayangkan dua konduktor misalkan berjajar lah misalkan. Berarti mediumnya apa itu? Udara ya. Berarti di udara tuh ada interaksi muatan-muatan dari konduktor satu ke konduktor yang satunya lagi. Ya. Nah, dulu kita pernah mempelajarinya, mungkin entah Anda ada kuliah khusus mungkin ya, kuliah dasar elektromagnet mungkin, atau waktu di SMA dulu yang namanya hukum Coulomb. Masih ingat nggak hukum Coulomb? Ya, hukum Coulomb itu bicara tentang gaya Coulomb, medan listrik dan beda potensial kalau nggak salah ya. Coba diingat-ingat lagi. Nah, hukum Coulomb itu bicara tentang gaya interaksi antara dua buah muatan. Muatan ini bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Masih ingat kan? Jadi rumusnya. Nah, ini saya nggak bicara banyak tentang gejala medan tinggi ya. Ini ya sekedar pengingat-ingatan saja. Bahwasanya hukum Coulomb itu ada namanya gaya Coulomb ya. Interaksi antar muatan satu dan muatan Q2. Anggaplah muatan Q1 itu di konduktor yang satu, muatan Q2 di konduktor 2, dan konduktor itu berjarak sebesar D ya. Nah, ini konstanta medium, yaitu kalau andai kata antar konduktor itu udara, maka K ini adalah konstanta medium udara ya. Nah, sehingga gayanya dapat dirumuskan seperti ini. K Q1 Q2 per D kuadrat. Masih ingat ya, ini gaya Coulomb. Nah, dari sini dapat diturunkan menjadi persamaan medan listrik E F per Q ya. Berarti F mana yang ini, Q-nya muatan yang mengakibatkan medan listrik. Nah, kalau kita masukkan persamaan F ini ke sini, maka diperoleh E sama dengan K Q per D kuadrat. Betul nggak? Coba matematik ini. Betul ya? Nah, ini E ini adalah medan listrik antar medium. Ya. Oke. Yaitu medan listrik ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tegangan, nanti
tegangan juga ada rumusnya terkait muatan ya. Jadi rumus tegangan terkait muatan yaitu K Q per D. Ya, ini rumus tegangan atau beda potensial terkait muatan K Q per D. Nah, kalau kita substitusi ini kemari, nah ini K Q per D, K Q per D, maka akan menjadi persamaan medan yang terakhir ini. E sama dengan V per D, yaitu medan listrik antar medium, sama ya. Ini rumus terakhir. V per D. Apa artinya? Bahwasanya kekuatan medan listrik itu adalah perbandingan antara tegangan antara konduktor dibagi dengan jarak konduktor. Makanya satuan nanti volt per meter ya dalam sistem MKS. Nah, inilah medan listrik. Ya, medan listrik, bukan medan magnet ya, medan listrik, jangan salah sebut. Medan listrik ini yang nantinya akan memicu gejala medan kalau kita buatkan ke pemahaman ini. Ya, jadi gejala medan ini diakibatkan oleh adanya medan listrik. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini ilustrasi ini. Ya. Ini saya misalkan jaringan transmisi mungkin ya. Boleh kita anggap gitu. Ini ada kawat penghantarnya jaringan transmisi. Ini sumber tegangan V. Nah, ini jaraknya D. Oke ya. Nah, ini sama, cuma ini ada beban. Kalau ada beban, maka ada arus. Ya, ada arus listrik karena ada beban. Jaraknya sama. Tanpa beban dan dengan beban. Apakah tanpa beban, apakah dengan beban, tetap ada medan listrik di antara penghantar ini. Mengapa? Karena tadi medan listrik pemicunya jelas. Tegangan. Ingat ya. Adanya medan listrik karena ada tegangan. Kalau nggak ada tegangan, tidak ada medan listrik. Nah, kecuali kalau Anda off-kan nih switch-nya, baru nggak ada medan. Selama ini terhubung dengan tegangan, walaupun ini tidak dikasih beban, tetap medan listriknya ada. Ini juga ada. Oke, gitu ya, paham ya? Jadi medan listrik disebabkan oleh tegangan. Nah, dari ilustrasi di atas ini, maka peralatan listrik yang dapat terpapar medan listrik nantinya dan berpotensi terjadinya gejala medan yang tinggi adalah peralatan yang terpasang di sepanjang saluran daya ini. Jadi apapun yang terpasang di sepanjang ini ada kemungkinan nantinya menerima paparan medan listrik yang akhirnya menimbulkan gejala medan. Ya, apa itu misalkan? Ya kalau trafo ditaruh sini ya pasti trafo itu akan terpapar medan listrik. Ya, kalau CB sini misalnya ada CB, maka circuit breaker maksudnya ya, maka circuit breaker itu pun juga akan mengalami terpaan medan listrik. Apalagi misalnya disconnecting switch ya, switch pemisah, itu juga sama. Apalagi arrestor misalkan, sama. Pokoknya apapun yang ada di sepanjang transmisi ini atau saluran daya ini ada kemungkinan terpapar medan listrik dan ada kemungkinan nantinya lebih jauh dia juga terpapar gejala medan tinggi akibat medan listrik ini. Nah, itulah. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, kita kembali ke rumus ini. E sama dengan V per D. Artinya kalau dari rumus ini secara matematik ya, berapapun besar tegangan, pasti ada medannya. Betul nggak? Pasti. Nggak pasti itu. Berapapun tegangannya, walaupun 1 volt sekalipun, jaraknya 100 meter, pasti ada medannya. Cuman mungkin medannya kecil sekali. Ya, kecil sekali. Jadi boro-boro terasa, apalagi untuk menimbulkan gejala medan tinggi, nggak mungkin, kecil sekali. Jadi itu dianggap tidak berpengaruh. Tapi kalau V makin tinggi, coba kalau V makin tinggi, terus D makin dekat jarak antara konduktor itu, apa hasil E-nya? Makin besar medannya. Ya. Jadi kita dapat simpulkan sini dari rumus ini, semakin besar tegangan maka medan listrik yang terasa atau yang timbul semakin besar. Atau jaraknya diperpendek, jarak konduktor itu dipersingkat, nih didekatkan, makin didekatkan ini maka medan listrik yang terjadi terpaannya akan semakin besar. Itu maksudnya rumusnya. Jadi ingat ya, sampai saat ini berapapun besar tegangannya pasti timbul medan. Tinggal permasalahannya apakah medan itu berpengaruh apa enggak. Nah, kalau enggak berpengaruh abaikan saja. Nah, kalau berpengaruh maka nanti akan menimbulkan gejala medan tinggi. Oke, seperti di pemahaman dasar ini.
Nah, kita kembali kita lanjut slide-nya. Nah, ini efek dari medan listrik ya. Nah, adanya medan listrik dalam medium antar konduktor dapat menyebabkan timbulnya gejala medan. Apa gejala medan itu? Ada 4. Ya, garis besarnya ada 4. Pertama, adanya corona. Wah, ini bukan COVID-19 ya, tapi corona, mahkota artinya tuh. Corona. Kemudian ada lagi namanya busur api. Ini gejala medan yang kedua. Jadi medan listrik itu dapat juga menimbulkan busur api. Nanti ada skin effect ya. Ini skin effect atau efek kulit dalam bahasa Indonesia. Nanti juga ada gejala medan yang disebut electrical discharge. Itu pelepasan muatan maksudnya. Nah, inilah 4 gejala medan akibat adanya medan listrik. Nah, jadi kalau ini salah satu ini terjadi ya di sini, maka tegangan ini, sumber ini kita pastikan dia disebut tegangan tinggi. Gitu ya. Kalau soal medan tadi ada, pasti ada medan ya. Cuma medannya berpengaruh apa enggak. Jadi patokannya ini. Ya, kalau kita kembali ke awal tadi, adanya gejala medan tinggi, itu patokannya. Nah, atau mungkin ada busur api. Ya, atau semuanya. Pokoknya salah satu ini ada, maka tegangan ini kita katakan tegangan tinggi. Kalau ini enggak ada, berarti tegangan ini belum dikatakan tegangan tinggi. Tapi medan pasti ada ya. Oke. Saya rasa paham ya. Di 4 gejala medan inilah menjadi indikator yang dikatakan suatu tegangan itu tegangan tinggi. Setelah terjadi salah satu atau semua efek ini yang dikatakan efek gejala medan. Nah, semua gejala atas itu berawal karena medium antar konduktor sudah terionisasi. Ya. Akibat pengaruh muatan-muatan listrik dalam konduktor. Jadi semua fenomena ini itu akibat dari udara antar konduktor nih. Ini yang dikatakan tadi medium ya, medium antar konduktor. Berarti kalau di sini misalkan udara nih, ini sudah terionisasi. Udara sini sudah terionisasi, sudah mengion-ion. Artinya ion dari sini sudah ada di konsentrasi di sini. Itu maksudnya. Nah, kalau itu terjadi, makanya sudah dimulai adanya gejala medan. Nah, oke ya, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini tadi gambar contoh dari keempat gejala medan tinggi ini. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Electrical discharge, pelepasan muatan. Ya, perhatikan, bayangkan di sini ada konduktor, di sini ada konduktor, ada muatan Q1, muatan Q2 yang tadi kita kupas. Nah, akibat tegangannya tinggi antar konduktor ini, maka timbul medan listrik yang tinggi, gitu kan? Berarti menimbulkan gejala medan. Salah satunya electrical discharge. Apa itu? Perhatikan nih, ini gambaran adanya elektron-elektron sudah melepas ke udara atau ke medium antar konduktor itu masing-masing. Ini kalau begini sepertinya tarik menarik ini. Ya. Ingat hukum Coulomb ya. Kalau kita kembali ke sini, nah ini akibat ada gaya nih, gaya Coulomb ini ya. Kan gaya Coulomb itu kalau kita pelajari dulu di SMA kan, kalau muatannya sejenis apa tuh? Tolak menolak. Kalau muatan enggak sejenis, tarik menarik. Berarti gaya Coulomb ini bisa 2, tolak menolak atau tarik menarik. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini gaya tarik menarik ini. Yang ini berusaha menarik yang ini, yang konduktor kanan berusaha menarik muatan konduktor kiri. Sehingga terjadi pelepasan muatan. Namun ini enggak menyebabkan aliran arus. Kenapa? Terputus di sini. Jadi belum nyambung nih ceritanya nih. Muatan-muatan sudah terlepas tapi belum nyambung, belum sampai. Yang di sini belum nyampe kemari, yang di sini belum nyampe kemari. Nah, hanya pelepasan muatan saja. Namun ini kan losis ya, losis dan bisa memanaskan konduktor. Maka ini efek yang merugikan. Ini kan kayak api melompat-lompat ini kan. Ini konduktor bisa panas losis. Itu aja kaitannya itu. Nah, inilah yang dikatakan electrical discharge, pelepasan muatan. Kemudian ada lagi busur api. Nah, apa bedanya dengan sini? Kalau ini tadinya berawal dari sini nih. Cuman mungkin kekuatan udah sanggup menarik pasangannya ini sehingga dia menyatu. Jadi busur api ini dapat kita katakan electrical discharge yang sudah menyatu nih. Nah, kalau menyatu artinya apa? Sudah terjadi aliran arus
Bisa dari sini kemari atau dari sini kemari, tergantung tegangan mana yang tinggi. Yang gitu kan. Kalau di sini tegangan 0, ini katakan 150 kP, maka tegangan arusnya dari sini ke mari. Itu gitu ya. Ini sudah terjadi aliran arus. Artinya apa? Udara di sini sudah hubung singkat. Ya, udara sini sudah terhubung singkat. Ada arus yang jalan lewat udara kemari. Artinya apa? Udara yang tadinya itu sebagai isolator, walaupun udara itu dikatakan isolator yang buruk, namun sekarang dia sudah gagal menjadi isolator, sudah tembus tegangan dalam kata lain. Di istilahnya ya, tembus tegangan ini maksudnya. Atau gagal menjadi isolator, ini maksudnya, ya. Atau udaranya sudah korslet, sudah hubung singkat, ini maksudnya. Ini katakan busur api. Nah, ini berbahaya ini. Kalau ini terjadi, berarti ada arus hubung singkat lewat busur. Sudah dinamakan sebagai gangguan yang harus dienyahkan, gitu ya. Oke, kita lihat gambar yang yang bawah ini. Ini yang corona. Corona itu mahkota maksudnya. Perhatikan nih. Nah, ini tadinya ada muatan-muatan. Sekarang kita lihat muatan itu berpendar kayaknya kan. Nah, ada titik-titik tertentu yang konsentrasi tinggi nih, kayak di sini, di sini perhatikan ya. Nah, konsentrasi ini terjadi karena kekasaran permukaan. Makin kasar muatannya permukaannya kasar, itu lebih rentan terhadap keluarnya muatan-muatan listrik dari situ. Sehingga seolah-olah disitulah terjadi konsentrasi muatan listrik yang keluar, terpapar. Sehingga kita lihat sepertinya mahkota gitu. Nah, bukan berarti yang lain nggak ada. Di sini juga ada, nampak kan kecil-kecil nih. Nah, ini terjadinya akibat apa? Akibat udara di sekitar konduktor ini atau sekitar benda ini itu resistansinya rendah. Ya. Kapan resistansi udara sekitar itu rendah? Ketika dilembab. Kapan lembab? Malam hari. Makanya orang tak pernah lihat corona siang hari. Kenapa? Pertama, karena silau dengan cahaya matahari, nggak nampak ya. Yang kedua, karena siang hari resistansi udara itu tinggi. Ya. Ketika malam udah mulai lembab, resistansi udara sekitar itu rendah. Maka sering terjadi malam hari. Apalagi kalau habis hujan. Ya, habis hujan, mendung-mendung. Nah, itu resistansi udara sekitar ini cukup rendah sehingga paparan muatan ini sudah mulai menyebar keluar ini. Tapi belum sampai menjadi ini, baru di permukaan. Nah, inilah yang dikatakan corona. Jadi kalau orang awam melihat, wah kayak bercahaya. Ya. Nah, kalau kita lihat di antara tiga tuh, kejadiannya awalnya kayak begini awalnya. Makin kuat jadi begini, electrical discharge. Makin kuat jadi busur api. Jadi urutannya corona dulu, baru electrical discharge, pelepasan muatan, baru busur api. Nyambung lah muatannya. Itulah urutan peristiwanya, ya. Oke, saya rasa ini mudah dipahami. Kemudian yang fenomena keempat, adanya skin effect. Apa skin effect? Nah, saya menggambarkan di konduktor ya, konduktor. Jangan pandang besar bedanya. Yang mau saya tonjolkan tuh bukan besarnya diameter, bukan ya, bukan, tapi bukan itu. Jadi ini kebetulan aja nih, seharusnya salah, mau saya gambar tiga sama aturannya. Jadi tiga nih saya ingin melihatkan konduktor, anggap nih sama ya diameternya. Perhatikan konduktor yang kiri nih. Ini artinya yang merahnya kan penuh nih. Perhatikan ini merahnya sebagian, separuh katakannya. Ini merahnya sedikit di permukaan. Apa artinya nih? Ini fenomena yang dikatakan skin effect. Kalau merah ini mewakili muatan-muatan listrik, kalau yang warna merah ini menggambarkan muatan-muatan listrik, maka kita lihat ketika tegangannya rendah, maka ini yang terjadi. Muatan-muatan listrik itu tersebar di seluruh volume dari kawat pengantar itu. Artinya di bagian dalam itu juga muatannya mengalir, di bagian tengah, bagian pinggir, atau di permukaan, rata. Tapi yang kondisi kedua, ini apabila tegangan ditinggikan. Kalau tegangan makin ditinggikan, rupanya ada satu fenomena bahwa muatan-muatan itu udah ogah mengalir di tengah-tengah. Udah cenderung dia mengarah ke arah pinggir, ke arah permukaan. Perhatikan nih, di tengah ada kosong, tidak ada muatan-muatan listrik, muatan sudah berpindah ke arah mendekati kulit. Itu makanya dikatakan efek kulit, mendekati permukaan. Konsentrasi ada di pinggir-pinggir ini. Ya. Nah, makin tinggi lagi tegangan, maka ini terjadi. Makin dia menuju ke pinggir. Nah, kalau kita tinggikan lagi, ini sudah terjadi corona tadi. Ya.
Nah, inilah fenomena skin effect. Ini yang terjadi di saluran, ya, saluran yang bertegangan tinggi. Nah, sehingga dengan fenomena ini ada orang yang punya usul, ya, ada orang yang punya usul. Bagaimana kalau kawat transmisi itu dibolongi aja, ya, ya dibolongi apa dibolongi? Alasan jelas. Loh, kalau di ada tembaga ngapain juga? Ini kalau Anda bisa masuk ke sini, ada pegang tak akan nyentrum nih, nggak ada muatan listrik sini, yang ada di pinggir ini. Kalau dibolongkan kan bisa dihemat berapa tembaga itu ya, yang dihemat, sehingga yang kita pakai ini aja. Ini bisa bolong, bisa menghemat harga tembaga. Itu katanya ya, tapi sampai hari ini belum diimplementasikan. Inilah yang dikatakan skin effect. Makin tinggi tegangan, bahwa muatan-muatan listriknya cenderung makin ke arah permukaan. Oke ya. Nah, inilah yang dikatakan gejala medan tinggi. Ngapa tinggi? Ya, kalau tegangannya makin besar, ini kejadian ini sangat tampak sekali dengan jelas, dengan kasat mata. Makanya gejala medan tinggi. Jadi kalau ini terjadi, salah satu terjadi, maka dikatakan tegangannya ini sudah tegangan tinggi. Oke. Saya minum sebentar ya. Bisa kita lanjut ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana penanganan gejala medan tinggi itu? Cara penanganan dari semua gejala medan yang terjadi adalah dengan menyisipkan isolator pada medium antar konduktor. Tapi tentunya setelah memperhitungkan berapa besar kekuatan dieelektrik dari medium. Jadi medium itu dikasih isolator, tapi dihitung dulu kekuatan dieлекtriknya berapa. Nah, ini ada istilah-istilah ini, kekuatan dieelektrik. Ini sebenarnya di kuliah gejala medan tinggi ya. Saya nggak tahu apakah Anda ada kuliah gejala medan tinggi, ya. Jadi di kuliah gejala medan tinggi itu semua dibahas di masalah ini semua, ya. Nah, apa kata tadi? Untuk menanganinya disisipkan isolator di medium antar konduktor. Nah, jadi di sini nih. Jadi ini kalau ada medan yang tinggi sehingga timbul gejala yang seperti ini, maka cara salah satunya adalah dengan menyisipkan isolator. Oke ya. Menyisipkan isolator di medium antar konduktor ini. Nah, dengan adanya isolator tadi, nantinya jarak yang sebesar D ini bisa diperpendek, kan gitu ya. Jadi kalau ini bebas nih, katakan kuat telanjang, ini icak-icaknya menggambarkan transmisi, dibutuhkan jarak sebesar D. Nah, kalau ada isolator ya di tengah-tengahnya, atau kawat ini dibungkus gitu, ada isolasinya, maka jarak D ini bisa diperpendek ya. Jadi E-nya atau medannya makin turun sehingga D bisa diperpendek begitu. Nah, ini penanganan salah satunya. Nah, cara lain yaitu dengan merekayasa ya. Apa yang direkayasa? Merekayasa susunan atau konfigurasi dari konduktor untuk mereduksi pengaruh gejala medan. Jadi ini konduktor susunan tembaga-tembaga yang menyalurkan listrik itu kita konfigurasi sedemikian rupa sehingga nanti medan yang muncul akan kecil. Nah, cara merekayasa ini saya nggak terangkan di sini. Ini ada di kuliah gejala medan yang saya buat sendiri juga di Undri ya. Di Undri ada kuliah gejala medan tinggi. Nah, kalau Anda belajar gejala medan tinggi, Anda diajari bagaimana merekayasa konfigurasi ini supaya penggunaan isolator semakin kecil. Mengapa gitu? Karena isolator ini mahal. Kita harus menghemat ya. Isolator itu benda yang mahal, bukannya murah. Kalau Anda tanya pada teman-teman Anda yang di PLN, terutama di bagian transmisi, itu belanja mereka, belanja kebutuhan material mereka yang terbesar itu adalah kebutuhan isolator ya. Ini mahal. Nah, tentunya sebelum dipasang isolator diupayakan dulu bagaimana direkayasa supaya medannya kecil. Nah, kalau medannya kecil, berarti isolator pun sedikit volumenya, tak banyak. Tapi kalau tidak direkayasa, apa adanya, nanti dibutuhkan yang banyak, ini volumenya mahal. Nah, itu makanya perlu direkayasa dulu, diakal-akali dulu, istilah kalau bahasa orang daerahnya, diakal-akali, disiasati, supaya medannya kecil, baru dipasang isolator, tambah kecil lagi. Yang gitu ya. Nah, inilah penanganan gejala medan tinggi, ya. Ini ada catatan di sini. Isolator di sini ini pengertiannya luas ya. Bahkan udara yang mengapit antar konduktor juga dapat dipandang sebagai isolator ya. Ingat ya, udara itu juga dipandang sebagai isolator. Cuma isolator yang buruk. Oke ya. Nah,
Ini kategori tegangan tinggi. Ini kita sering dengar nih ya. Nanti ada 5 istilah nih. Ada yang dikatakan low voltage ya. Singkat LV. Ini sampai dengan 1000 volt. Ini tegangan rumahan ini. Ya, tegangan rumahan. Dan semua peralatan listrik, alat ukur itu semua dirancang sampai dengan 1000 volt. Apa Anda pernah menjumpai di pasar voltmeter ada yang 5000 volt? Kayaknya nggak ada. Apalagi 1 kilovolt. Apalagi 100 kV, nggak ada. Semua voltmeter di pasar dijual 1000 volt. Nah, ini dikatakan low voltage ya. Nanti ada medium voltage atau MV, itu antara 20 sampai 22 kV. Kalau di Indonesia pakai ini ya, 20 sampai 22 kV. Ini medium voltage. Ini ada high voltage ya, HP 70 kV sampai 150 kV. Ada lagi extra high voltage yaitu 220 sampai 500 kV, dan ultra high voltage ini di Rusia nih diterapkan sampai 750 kV. Indonesia di Jawa Bali sudah menerapkan 500 kV. Di Sumatera khususnya di Riau masih 150 kV. Inilah kriteria ya. Nah, berdasarkan penelitian, ternyata besarnya tegangan listrik yang sudah menunjukkan gejala medan tinggi itu ada di kisaran di atas 70 kV ternyata. Itu dari penelitian para ahli ya. Jadi 20 sampai 20 kV ini belum terasa efek gejala medannya. Kalaupun ada pun masih samar-samar ya. Jadi 70 kV ke atas baru itu sudah terasa. Nah, sehingga dengan demikian 20 kV itu nggak sama dengan yang 150 kV penanganannya. Alat-alat yang dipasang di tegangan 20 kV mungkin masih tergolong peralatan yang tidak seperti yang di sini. Ini harus tahan terhadap terpaan medan. Harus ada isolator khusus mungkin dibandingkan dengan alat-alat yang dipasang di tegangan rendah atau saluran distribusi. Ini kan distribusi nih, ini transmisi. Nah, karena itulah maka kajian tegangan tinggi ini ada pada jaringan transmisi. Ya, di tegangan tinggi itu dari kriteria ini itu rupanya berada di jaringan transmisi ya, yang sudah lebih dari 70 kV ya. Yang medium voltage belum dikatakan tegangan tinggi, namanya medium, tegangan menengah ya, apalagi tegangan rendah. Di sini ada medannya, ada. Di sini juga ada medannya, cuman medannya belum berpengaruh, bisa diabaikan. Di sini juga agak diabaikan. Nah, agak mungkin ya, udah nyaris-nyaris. Tapi di sini sudah pasti ada medan tinggi yang bisa menyebabkan gejala medan tadi. Oke. Sampai sini paham? Saya rasa bisa diterima. Lanjut. Nah, selanjutnya apa yang akan dibahas nanti terkait tegangan tinggi? Itu pertanyaan terakhir ya. Apa yang akan dibahas? Nah, di buku ini ada ya. Yang kita bahas nanti seluruh bahasan tegangan tinggi semuanya berorientasi kepada pengujian, perencanaan, dan penanggulangan terkait efek gejala medan yang disebabkan oleh medan listrik. Ini intinya nih. Ya, orientasi bahasa kita nanti kepada pengujian tegangan tinggi, perencanaan tegangan tinggi, dan penanggulangan tegangan tinggi. Di mana? Mungkin di trafo uji, ya, di isolator, ya. Ngapa? Terkait efek gejala medan yang timbul akibat adanya medan listrik. Nah, kedepannya kita akan pakai buku ini. Saya minta Anda membeli buku ini. Ini di penerbit Erlangga, di Gramedia ada. Tolong dibeli. Saya tidak akan mengasih PDF-nya di sini karena saya khawatir itu melanggar hak cipta ya. Saya ada ditegur hari itu untuk tidak memberikan PDF buku-buku yang dijual di pasaran ya. Jadi Anda beli, nanti saya tinggal menunjukkan secara video boleh. Jadi kalau isi buku secara video boleh, tapi kalau itu terpapar dalam model PDF kayaknya saya kurang berani ya. Saya kurang berani, apalagi nanti kalau ada laporan saya takut kena, maka ini melanggar hak cipta. Kalaupun saya paparkan file PDF tapi dalam bentuk tayangan video itu boleh. Nah, sebaiknya Anda beli buku ini. Oke ya. Jadi mulai minggu depan kita sudah memasuki bab 1 dari buku ini. Tolong dibeli supaya Anda dapat, ini buku ini isinya banyak, ini itu menyangkut aspek tegangan tinggi semua. Ditata dengan bahasa yang mudah ya. Buku ini baik dipakai
oleh seluruh mahasiswa, banyak pakai buku ini karena bahasanya enak dicerna ya, tidak tinggi-tinggi ya. Oke, itu saja bahasan kita hari ini di seputar pemahaman tegangan tinggi ya. Semoga Anda dapat memahaminya ya, sehingga Anda dapat lanjut nanti ke pertemuan kedua membahas yang lebih mendalam. Akhir kata saya ucapkan semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.